Selamat sore buat teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afdal Marwan, Dina Aulia Israr, Indah Afreza, Mutiara, Rahmat Adiputra, dan Yohana Mareta Siahaan akan membahas mengenai etika profesi akuntan. A. Pengertian etika profesi akuntan. Etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, yaitu etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntan (PPAK). Etika profesi akuntan yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai yang akan dilanjutkan oleh Dina Aulia Israr. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yohana, yaitu macam-macam profesi akuntan. Pertama ada akuntan publik. Akuntan publik adalah sebuah profesi yang membuka praktik untuk melayani kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan keahliannya dengan menerima honor. Kedua adalah akuntan swasta. Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta sebagai penasihat atau pembantu tugas-tugas pemilik atau pemimpin perusahaan yang bersangkutan. Ketiga ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, terutama bertugas mengawasi keuangan milik negara. Selanjutnya ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi dan bertugas mengembangkan pendidikan akuntansi. Selanjutnya ada prinsip dasar etika profesi akuntan. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua ada kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Ketiga ada integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kemudian 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pembelajaran suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Kemudian yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kemudian yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkat laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedelapan, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Standar teknis merupakan standar
teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Akuntan, badan pengatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kode etik teknisi akuntansi. Tujuan profesi teknisi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Kode etik teknisi akuntansi terdiri dari 3 bagian, yaitu prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika. Jabatan Kepala Keuangan dalam akuntansi. Kepala accounting adalah suatu profesi membantu direktur keuangan dan umum dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan beserta administrasinya, penyusun laporan keuangan, penyusun anggaran tahunan yaitu atau RKAP, bahan penyusunan laporan manajemen dan pembinaan PUKK. Berdasarkan profesi pekerjaan kepala keuangan sangat mempunyai peran penting terhadap kinerja keuangan dalam suatu perusahaan karena kewenangan yang diperoleh oleh kepala keuangan atau accounting merupakan suatu hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat pada pihak manapun. Di samping itu, berbagai aspek yang mendukung jabatan sebagai kepala keuangan sudah menjadi rahasia umum. Presentasi dari Mutiara. Tugas dan tanggung jawab kepala keuangan dalam akuntansi. Yang pertama, mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketiga, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol arus kas perusahaan, terutama pengelolaan piutang dan hutang sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan. Yang ketiga, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaan untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga mengurangi risiko keuangan. Selanjutnya, mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional, maupun kondisi keuangan lainnya. Yang terakhir, merencanakan dan mengkoordinasikan perpajakan seluruh perusahaan. Diskusi dari Abdal, peran akuntan publik dalam pemeriksaan pajak. Terdapat 2 kelompok pemakaian laporan keuangan, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal dalam manajemen perusahaan, sementara pihak eksternal dalam antara lain pemegang saham, kreditor, dan instansi pemerintah seperti instansi pajak. Sebagai pemakaian eksternal, Dirjen Pajak bisa menggunakan laporan keuangan sesuai kepentingan, misalnya sesuai menghitung pajak terhutang wajib pajak WP bersangkutan. Laporan keuangan itu bisa yang telah diaudit maupun tidak, tergantung WP yang menyampaikannya. Beserta tanggung jawab akuntan publik ini harus dilihat baik dari perspektif WP maupun akuntan publik. Artinya, apakah ketidakbenaran pendapat akuntan publik itu sebenarnya kesalahan WP atau akuntan publik. Jika memang kesalahan itu ada di akuntan, ternyata kesalahan itu ada di WP, akuntan publik harus dibebaskan dari tanggung jawab menyeret ke pengadilan. Akuntan publik yang diduga melakukan kecurangan merupakan sesuatu yang sekian diskusi kami, terima kasih.